Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi fit dhalam. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai serta ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Fauzan selaku dosen ilmu dakwah komunikasi penyiaran Islam IAIN Kediri, serta teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang luar biasa kali ini kita dapat dipertemukan melalui konten video YouTube ini, dan semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wassalim, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan mudah-mudahan nanti kita ditakdirkan oleh Allah untuk memperoleh syafaatnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan dapat berjumpa dengan bulan yang suci, dengan bulan yang penuh rahmatnya Allah, yakni bulan Syawal. Mudah-mudahan pada bulan yang bersih kali ini, pada bulan yang suci kali ini, segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan karena saat ini masih dalam suasana Syawal, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, di era saat ini, di era generasi Z, generasi milenial, banyak sekali teman-teman remaja yang memiliki jiwa sosial yang sangat minim sekali, sangat jarang berbaur dengan masyarakat, apalagi dengan tetangganya sendiri. Nah, pada kesempatan yang luar biasa kali ini, di video yang singkat kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang adab bertetangga yang dijelaskan dalam kitab Taysirul Khalaq. Yang pertama yakni afsus salam atau mengucapkan salam ketika bertemu dengan tetangga. Nah, siapa nih dari teman-teman yang kalau ketemu tetangganya di jalan suka pura-pura gak kenal? Ayo, itu tidak boleh ya, dan itu bukan adabnya seorang muslim. Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang tetangga, kita memiliki adab yang telah dituliskan dalam kitab tersebut, yaitu mengucapkan salam, afsus salam ketika bertemu dengan sesama muslim atau bertemu dengan tetangga kita. Nah, diusahakan ya teman-teman, mulai saat ini kita rubah sikap kita yang kalau dulu ketemu tetangga suka pura-pura gak kenal, suka pura-pura gak lihat, sekarang diganti dengan afsus salam. Setidaknya kalau tidak mengucapkan assalamualaikum, bisa diganti dengan menyapa, dengan misal mari bu, mari pak, atau kalau di daerah kita biasanya monggo gitu, itu juga boleh. Dan itu adalah adab atau etika yang baik bagi seorang muslim. Nah, tumbuh lagi nih permasalahan ketika misal sudah mengucapkan salam atau menegur tetangga kita, tapi
ternyata tetangga kita lupa siapa ya itu tadi yang salam kepada saya. Nah, teman-teman di sini jangan berkecil hati atau jadi bad mood. Biasanya teman-teman remaja nih, kalau ada yang kayak gitu, kalau ada yang udah disapa tapi ternyata orangnya nggak sapa balik, jadinya bad mood. Nah, itu tidak baik ya. Karena tujuan kita menyapa orang itu bukanlah orang tersebut mau menyapa kita balik, tapi apa yang kita lakukan tersebut adalah meneladani sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menerapkan akhlaknya Rasulullah, yaitu afsus salam atau mengucapkan salam kepada tetangga kita. Nah, kalau misalnya orangnya nggak nyapa balik, ya jangan marah, nggak apa-apa dong. Yang penting kita mendapat pahala dari apa yang kita lakukan, mendapat pahala dari meneladani sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yaitu berbuat baik dengan tetangga. Sebagai seorang muslim dan kita kan hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial, maka penting sekali untuk kita menjaga keharmonisan dengan tetangga, menjaga kerukunan kita dengan tetangga. Kalau misal tetangganya ada yang kesusahan, sebisa mungkin dibantu, berbuat baik dengan tetangga. Jadi kalau kita mau berbuat baik dengan tetangga, insya Allah tetangganya juga mau berbuat baik dengan kita. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang muslim itu memiliki dua kewajiban, yaitu yang pertama kewajiban kepada Allah atau hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minannas, kewajiban kepada sesama manusia. Nah, yang kedua ini salah satunya yaitu dengan menerapkan adab kepada tetangga kita, berhubungan baik dengan tetangga kita, menjaga kerukunan dengan tetangga kita, tidak membuat hati tetangga kita marah atau emosi, atau menjadikan perpecahan di antara kita dan tetangga kita. Bahkan dijelaskan dalam salah satu firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya maka tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, jadi jangan ragu-ragu buat teman-teman, buat kita mulai berbuat baik kepada siapapun, utamanya kepada tetangga kita. Karena kalau kita baik dengan tetangga kita, pasti hubungan kita dengan tetangga kita juga baik. Jadi kita nggak bermusuhan dengan tetangga kita, jadi akur, jadi rukun dengan tetangga kita, jadi nyaman juga hidup di masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjenguk tetangga ketika tetangga kita sakit. Nah, ini adalah salah satu kelemahan teman-teman remaja. Karena biasanya kalau tetangganya sakit, itu yang menjenguk cuman orang tuanya saja. Tapi teman-teman yang remaja itu nggak ikut atau cuman di rumah aja. Nah, di usia kita saat ini, kita itu penting sekali untuk belajar hidup bermasyarakat. Karena kita kedepannya juga akan menjadi hidup bermasyarakat, hidup di lingkungan masyarakat. Maka kita harus mulai dari sekarang untuk mengetahui etika-etika hidup di masyarakat. Salah satunya ya ini, kalau ada tetangganya yang sakit, kita juga ikut menjenguk tetangganya yang sakit. Jangan cuman orang tuanya aja. Jadi kita nanti tahu ketika menjenguk orang sakit itu etikanya gimana, atau adab-adabnya gimana, sopannya gimana, itu kita tahu. Dan nanti ketika kita hidup bermasyarakat, kita tidak kaget kalau ternyata ada adab yang harus kita lakukan dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau misal naudzubillah suatu saat giliran kita sakit, tetangga kita juga mau menjenguk kita, karena kita juga mau menjenguk dia ketika dia sakit, begitu. Lalu kenapa sih kita harus mau menjenguk tetangga kita? Kita harus mau berbuat baik dengan sesama tetangga kita. Karena begini teman-teman, kita kan tidak pernah tahu musibah itu datangnya kapan, atau mungkin kematian itu datangnya kapan. Naudzubillah kalau tiba-tiba kita tidak mau berbuat baik dengan tetangga, tiba-tiba kalau misal ada yang meninggal, terus tetangga nggak ada yang mau takziah, kan juga kita yang repot. Karena mau bagaimanapun juga, kalau kita lagi kesusahan, itu pasti yang membantu pertama adalah orang-orang yang terdekat dari rumah kita, yaitu tetangga-tetangga kita. Bahkan yang dihitung tetangga
itu bukan cuma 1-2 rumah yang dekat dari kita. Yang dihitung tetangga itu adalah 40 rumah dari kanan, kiri, depan, dan belakang rumah kita. Itu adalah semua tetangga kita. Nah, kalau ada yang tanya, lalu yang lebih dari 40 rumah itu apakah bukan tetangga kita? Nah, itu tetap tetangga kita. Tetapi hak-hak yang wajib dipenuhi itu adalah 40 rumah yang terdekat dari rumah kita. Salah satunya yaitu tadi, afsus salam, berbuat kebaikan, menjenguk tetangga kalau ada yang sakit. Nah, itu adalah hak-hak yang wajib kita penuhi dalam hidup bermasyarakat dengan bertetangga. Nah, selanjutnya adalah menghindari perkara-perkara yang tidak disukai tetangga. Nah, ini juga banyak nih terjadi di teman-teman remaja di usia kita, apalagi teman-teman yang cowok. Misalnya nih, biasanya teman-teman cowok itu suka main motor yang suara knalpotnya kenceng-kenceng, pakai knalpot brong. Nah, kalau tahu tetangganya ada yang sakit nih, misal ada yang sakit keras, terus jangan malah kita main motor di depan rumahnya dikenceng-kencengin. Nah, itu bukan adab yang baik, bukan adab yang sesuai apa yang disyariatkan di Islam, bukan adabnya seorang muslim. Maka sebisa mungkin hal-hal yang membuat sakit hati tetangga, hal-hal yang membuat marah tetangga itu dihindari, agar supaya hubungan kita dengan tetangga tetap baik, rukun, dan damai, maka nanti kehidupan bermasyarakat juga akan nyaman. Bahkan dawuhnya Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan memuliakan tetangga, menjaga adab kita dengan tetangga, maka kita menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada hari akhir. Nah, ketika iman seseorang itu bertambah, maka yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka insya Allah akan angkat derajatnya, Allah akan turunkan rahmat kepadanya, dan Allah berikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan mudah-mudahan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita, dapat berubah sikap kita yang kemarin-kemarin misal kurang berbaur dengan tetangganya. Sekarang mari kita berubah, kita beralih dari zona nyaman kita mulai hidup bermasyarakat, kita berbaur dengan masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ungdur mangkola walatangdur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.